pagi. Boleh minta responnya dong, pakai eh reaction atau gimana sebelum dimulai. Halo Mbak, Halo, pagi. pagi Mbak. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi. Sebelumnya, perkenalkan namaku Adisa Lupita Octavia, selaku Sekretaris Bidang Diksos yang menjadi moderator pada pagi hari ini untuk memimpin jalannya magang bidang Diksos dengan topik Problem Solving for Social Education Issues. Oke, sebelumnya aku bahas sedikit mengenai problem solving. Jadi, model pembelajaran problem solving adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan dalam memecahkan masalah itu sendiri. Di Indonesia sendiri itu khususnya di bidang pendidikan, salah satu isu yang sering muncul mengenai bidang pendidikan yaitu adanya ketimpangan pendidikan antara masyarakat desa dan kota. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilahkan Kak Teguh selaku pembicara pada materi pagi hari ini. Silahkan Kak Teguh. Oke, halo teman-teman. Aku kedengeran nggak ya? Kedengaran. Kedengeran. Oke, thank you. Um, Aman kok Mas. ya, oke. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera. Kami ucapkan pagi ini kita ya sesuai agenda kita akan melaksanakan magang bidang pertama di bidang Diksos UKM Penalaran dan Kreativitas tahun 2024. Nah, sebelumnya kenalin aku Teguh Yulianto selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Sosial UKM Penalaran dan Kreativitas tahun 2023. Nah, um, ini cukup banyak juga ya, 33 33 mahasiswa ya, 33 peserta, 31 berarti ya. Jadi aku harap nanti kita bisa uh, pagi ini santai aja temanya ya. Yang penting kita tujuannya itu ngasih dasarannya ya, dasarannya untuk nanti kedepannya bisa diimplementasikan oleh teman-teman sekalian ketika sudah menjadi pengurus dan menjadi bagian dari UKM Penalaran dan Kreativitas. Oke, langsung aja ya aku share screen mengenai materi kita pada pagi hari ini. Oke, udah muncul nggak ya? Udah Mas. Oke, wait, aku fullin aja kali ya. Oke, langsung aja ya, sesuai dengan yang Adisa tadi jelasin ya, materi kita mengenai problem solving for social education issues, empowering communities to solution. Jadi materi yang akan kita bahas ini, bagaimana sih problem solving itu bisa kita implementasikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di bidang pendidikan dan sosial, dan bagaimana impact yang dapat diberikan suatu organisasi atau komunitas, utamanya di UKM Penalaran dan Kreativitas untuk membantu memecahkan masalah yang ada di sekitar, seperti itu ya teman-teman. Nah, tadi juga sempat dijelasin ya oleh Adisa mengenai problem solving. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang mau nambahin nggak mengenai apa sih problem solving itu? Kalau mau ada yang nambahin langsung aja bisa on mic. Kita feel free aja, santai, kita dua arah ya teman-teman biar lebih gak ngebosenin gitu. Oke, ada yang mau nambahin nggak apa sih problem solving itu? Gimana nih? Gak ada yang nambahin nih? Setaunya aja nggak apa-apa, nggak ada yang salah ataupun yang benar. Apa aja deh Mas. Ayo langsung Fikro, gimana? Oke, izin masuk ya teman-teman. Hmm. Oke, setauku kalau
problem solving itu adalah pemecahan masalah atau mencari penjelasan dari jawaban masalah-masalah yang kita temui. Itu aja sih, Mas. Oke, Kalau thank you. setauku. Mantap, mantap. Ada lagi teman-teman yang lain? Aku izin masuk Mas ya. Oke, Gali. Langsung Ya, Gali. aku menambahi juga terkait dengan problem solving. Memang benar kita menentukan bagaimana penyelesaian suatu masalah. Nah, namun kita juga memahami apa yang namanya konsep dasar problem solving tersebut. Termasuk yang pertama itu ada identifikasi masalah. Yang kedua kita analisis situasi dan permasalahan tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah pengembangan solusi yang efektif yang bisa kita lakukan untuk mencapai problem solving tersebut tercapai. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Oke, thank you Gali. Thank you Fikrul juga. Oke, aku lanjut ya buat materinya ya. Nah, kurang lebih sama, benar banget yang kalian jelasin ya mengenai problem solving. Kalian sudah tahu dasaran dari problem solving itu apa. Tentu saja ya, proses penyelesaian suatu masalah yang berkaitan dengan kemampuan seseorang. Nah, problem solving ini sendiri memang salah satu soft skill ya yang sangat penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai manusia, terutama kita sebagai mahasiswa ya. Kita dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan juga mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di sekitar kita, terutama di bidang pendidikan dan sosial itu nantinya. Nah, kemampuan ini digunakan untuk memecahkan dan menemukan solusi terbaik. Nah, tadi sudah disebutkan ya oleh Khalih juga, kita harus menentukan solusi yang terbaik dari suatu permasalahan, gitu. Oke, lanjut. Aku rasa udah paham semua ya mengenai problem solving, dasaran dari apa sih problem solving itu, kemudian lanjut. Nah, mengenai pendidikan dan sosial. Kenapa sih kita membahas pendidikan dan sosial? Tentu saja kita tidak terlepas dari dasarannya ya. Kenapa sih pendidikan dan sosial itu menjadi penting? Nah, yang pertama, ada Tridharma perguruan tinggi. Tentu saja kita sebagai anggota ya, sebagai bagian dari perguruan tinggi, kita harus mengimplementasikan 3 nilai yang kita junjung tinggi di Tridharma perguruan tinggi ini sendiri. Yang pertama ada pendidikan dan pengajaran. Tentu saja pendidikan dan pengajaran ini menjadi penting di perguruan tinggi karena kita di perguruan tinggi kan memang fokusnya untuk meraih pendidikan yang lebih baik dan juga melakukan pengajaran baik antar dosen dengan mahasiswa, kemudian mahasiswa dengan mahasiswa, kemudian mahasiswa dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, penelitian dan pengembangan. Nah, di UKM Penalaran dan Kreativitas juga sangat menjunjung tinggi ya penelitian dan pengembangan karena kita juga dituntut untuk mengikuti berbagai penelitian dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa melakukan pengembangan lah ya, ada PKM dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pengabdian pada masyarakat. Nah ini menjadi penting ya kita sebagai mahasiswa, kita yang memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, kita harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai atau ilmu yang sudah kita dapatkan di perguruan tinggi kepada masyarakat sekitar tentunya. Nah itu untuk dasaran pertama di Tridharma perguruan tinggi kita harus pegang erat-erat ya. Kemudian yang kedua ada SDGs. Nah SDGs ini apa sih? Nah ini Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh PBB ya. Nah kita sebagai anggota PBB juga memang SDGs ini ditujukan untuk pengembangan untuk mensejahterakan kehidupan manusia di muka bumi ini. Nah karena Indonesia juga salah satu anggota dari PBB, kita juga harus turut serta nih untuk mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang dicanangkan oleh PBB ini agar kesejahteraan manusia itu dapat tercapai gitu ya. Nah sebenarnya ada 17 poin SDGs yang ada ya teman-teman mungkin ada yang udah tahu juga.
Nah, di sini aku sebutin 6 aja yang memiliki keterkaitan yang cukup erat ya dengan pendidikan dan sosial. Yang pertama itu ada no poverty, menghapus kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah zero hunger, itu nol ya, nol kelaparan. Kemudian yang ketiga good health and well-being, ini kesehatan yang baik dan juga kesejahteraan. Kemudian yang keempat quality education, edukasi atau pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang kelima adalah gender equality, kesetaraan gender ya. Kemudian yang keenam clean water and sanitation ya, sanitasi dan juga air bersih yang terjamin ke depannya. Nah, diharapkan dari dua dasaran ini, Tridharma Perguruan Tinggi dan juga SDGs, kita mampu untuk semakin prihatin, semakin yakin ya bahwa pendidikan dan sosial itu sangat penting dan harus kita implementasikan dan juga kita usahakan agar bisa menjadi lebih baik, utamanya di Indonesia. Oke, lanjut ya. Nah, what we can do. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai manusia, sebagai mahasiswa kita, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, jawabannya simple, tentu saja take action itu sangat penting. Sebagai mahasiswa kita banyak ya menerima materi ataupun teori-teori ya, dasarnya gimana sih cara untuk melakukan suatu hal. Nah, namun yang sangat penting itu memang kita harus melakukan aksi yang nyata, nggak hanya yang kita pandai berteori-teori saja, tapi kita nggak melakukan aksi yang nyata, gitu ya. Karena untuk melakukan perubahan itu sendiri, kita membutuhkan aksi yang nyata, gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada permasalahan pendidikan dan sosial di Indonesia. Kita sudah mulai memasuki di lingkungan terdekat kita, bahwa di sini aku ngangkat 3 permasalahan yang masih menjadi permasalahan yang utama, terutama di pendidikan dan juga sosial. Yang pertama kemiskinan, yang kedua kualitas pendidikan rendah, kemudian yang ketiga tidak meratanya pembangunan. Nah, tentu saja ya dari 3 permasalahan besar di bidang pendidikan dan sosial ini banyak dipengaruhi oleh berbagai macam hal ya, dari kurangnya lowongan kerja, kemudian rendahnya SDM, rendahnya kualitas SDM yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, kemudian susahnya aksesibilitas bagi warga atau masyarakat untuk meraih pendidikan yang baik dan tidak merata pembangunan. Nah, itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga permasalahan ini yang hingga saat ini memang masih menjadi ujian ya, yang belum terpecahkan dengan maksimal di Indonesia terutama. Nah, lanjut ya kita. Nah, ini masuk ke problem solving-nya. Tadi udah sempat dijelasin juga sama Galih ya, tadi udah dijelasin juga permasalahan-permasalahannya, tahapan-tahapannya ya, tahapan dari problem solving itu sendiri. Nah, tadi sempat dijelasin ada identifikasi masalah, analisis, kemudian solusi. Nah, nanti aku bakal nyebutin beberapa tahapan yang belum sempat disebutkan oleh kalian. Nah, di sini aku bakal ngambil masalah mengenai ketimpangan kualitas pendidikan nih, teman-teman. Ya. Nah, untuk tahapan problem solving kita memang dituntut ya, sebagai mahasiswa memang kita dituntut untuk mampu berpikir secara komprehensif. Kita harus mampu berpikir dari awal penyebab hingga menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, untuk yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, ini karena aku tadi ambilnya fokusnya di ketimpangan kualitas pendidikan, ya kita menganalisis data pendidikan untuk mengidentifikasi wilayah atau kelompok yang mengalami ketimpangan kualitas pendidikan. Jadi kita menganalisis nih kelompok yang mengalami ketimpangan kualitas pendidikan itu kelompok yang seperti apa sih? Apakah dari keluarga yang miskin atau dari warga yang memiliki lokasi atau tempat tinggal yang tidak
mudah ya aksesnya untuk mencapai pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, analisis akar penyebab. Nah, dari masalah tersebut tentu saja ada ya penyebabnya, penyebab-penyebab dari ketimpangan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, di analisis akar penyebab ini kita menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan itu sendiri, seperti akses terbatas, kualitas guru yang bervariasi, atau kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya lainnya, gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah perumusan solusi nih. Nah, setelah mengetahui identifikasi masalahnya itu apa, menganalisis penyebabnya itu apa, kita mulai nih merumuskan solusi-solusi yang sekiranya dapat diimplementasikan nantinya. Nah, kita merancang solusi bagaimana sih untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan itu kita dapat melakukan apa. Nah, misalnya program pelatihan guru, peningkatan fasilitas pendidikan, atau pendekatan inovatif dalam pengajaran. Gitu. Nah, lanjut untuk yang langkah atau tahapan yang keempat atau selanjutnya adalah implementasi. Kita sudah mengetahui akar, kita sudah merumuskan solusi, kita juga harus mengimplementasikan. Nah, ini menjadi penting ya, karena sesuai dengan yang aku sebutkan tadi juga, bahwa kita yang paling penting itu adalah take action-nya. Jadi kita harus mengimplementasikan solusi-solusi yang sudah kita rencanakan. Nah, kita menerapkan solusi tersebut di wilayah yang terkena dampak, memastikan alokasi sumber daya yang memadai dan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Nah, ini memang solusi-solusi itu tadi gimana sih implementasinya? Tadi misalkan membutuhkan pelatihan guru ya, solusinya. Jadi bagaimana sih implementasi untuk melatih keterampilan guru itu tadi gitu. Nah, kemudian yang kelima sekaligus terakhir ya, evaluasi. Jadi setelah diimplementasikan beberapa waktu tentu saja di dalam implementasi itu sendiri ada evaluasi yang diperlukan ya teman-teman. Jadi evaluasi hasil solusi dengan mengukur peningkatan kualitas pendidikan di wilayah yang ditargetkan. Nah, apakah ada dampak yang signifikankah atau tidak dari implementasi dari solusi yang sudah dilakukan, gitu teman-teman. Nah, itu ya tahapannya dari problem solving yang perlu kita ketahui, itu dasarnya banget. Jadi kita perlu mengetahuinya agar nantinya ke depan ketika kita sudah menjadian dari UKM penalaran dan kreativitas, kita mampu untuk menyelesaikan nih permasalahan-permasalahan yang timbul dan yang harus kita hadapi gitu ya. Lanjut. Nah, peran komunitas dalam mengatasi permasalahan pendidikan dan sosial. Nah, di sini ada peran komunitas ya atau organisasi. Tentu saja kita anggap UKM penalaran dan kreativitas ini sebagai salah satu jenis komunitas atau organisasi yang dapat memberikan peran untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan dan sosial yang muncul gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah pemberdayaan lokal. Nah, ini tentu saja bisa diimplementasikan ya teman-teman. Kita datang ke suatu daerah, kita melihat apa sih yang dibutuhkan dari daerah tersebut. Entah di daerah tersebut masih kurang dalam pendidikannya atau dari pengembangan sumber daya manusianya. Jadi kita harus melihat juga kondisi dari lokalnya, dari tempat yang kita datangi tersebut. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi dan edukasi. Tentu saja ya kita sebagai mahasiswa juga kita memiliki kompetensi dan juga kita memiliki pengetahuan untuk mampu memberikan sosialisasi mengenai isu-isu atau memberikan edukasi juga mengenai pentingnya pendidikan, pentingnya untuk keluar dari kemiskinan itu juga kita bisa memberikan sosialisasi dan edukasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, pemberian dukungan finansial. Nah, suatu komunitas atau organisasi juga dapat melakukan misalnya penggalangan dana nih untuk selanjutnya diberikan bantuan ya atau dukungan finansial kepada suatu daerah atau golongan masyarakat.
Kemudian yang keempat, pengembangan infrastruktur pendidikan ya, karena tidak semua ya pendidikan yang ada di Indonesia ini sudah bagus seperti yang di kota-kota, seperti yang di kota-kota besar, namun ada juga bagian dari desa atau tempat-tempat yang masih terpencil ya, yang masih kurang mendapatkan akses dalam pengembangan infrastruktur pendidikan. Nah, ini bisa menjadi peran dari komunitas dan juga organisasi untuk melakukan pengembangan infrastruktur itu tersebut. Kemudian yang kelima ada advokasi dan pengembangan. Nah, ini bisa menjadi peran penting ya yang dapat organisasi berikan. Kita dapat memantau dan juga mengadvokasi apa sih yang dibutuhkan dari suatu daerah atau suatu wilayah, kemudian kita mengadvokasi kepada pihak-pihak yang terkait yang memiliki kewajiban untuk mengatasi hal tersebut, itu bisa kita lakukan sebagai komunitas atau organisasi. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada solidaritas dan kebersamaan. Tentu saja ya ini menjadi peran yang sangat penting juga ketika kita sudah terjun kepada masyarakat, kita sudah berbaur, kita sudah berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya dapat meningkatkan kualitas baik pendidikan maupun kualitas kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Kita nantinya akan mendapatkan imbal balik dari masyarakat juga. Mereka juga akan merasa terbantu sehingga tercipta juga solidaritas dan kebersamaan antar organisasi dan juga antar masyarakat seperti itu. Oke, nah itu ya peran komunitas dalam mengatasi permasalahan pendidikan dan sosial, dan di UKM Penalaran dan Kreativitas ini sendiri memang saya pikir sudah sangat memberikan peran dalam mengatasi permasalahan pendidikan dan sosial, namun memang perlu adanya terus peningkatan dan juga konsistensi untuk dapat terus memberikan dampak yang baik. Nah, what does KMP dan K do? Nah, ini ada beberapa dokumentasi ya yang sempat kita lakukan juga di bidang pendidikan dan sosial. Kita mengajar, kita datang ke yayasan, SD, kemudian ke desa-desa yang pendidikannya kita bilang masih cukup kurang. Jadi kita mendatangi, kita memberikan edukasi, kita juga itu ya memberikan inovasi-inovasi gimana sih mengatasi hal-hal yang misal menjadi permasalahan dari suatu daerah. Nah, misal di daerah Keputih nih, kita ada permasalahan ada limbah ya, limbah botol, plastik dan sebagainya. Kita mampu untuk membantu untuk memberikan pengetahuan nih kepada anak didik kita untuk agar mengolah kembali botol tersebut dijadikan hal yang lebih bermanfaat seperti itu. Nah, kemudian selain Bina Desa, selain UPN Mengajar, kita juga ada Bina Desa ya. Kita membina desa, jadi kita membantu ya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan juga agar masyarakat juga merasa lebih terbantu untuk mengatasi hal-hal yang menjadi permasalahan di suatu desa tersebut. Nah, ini sedikit kilas mengenai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di UKM Penalaran dan Kreativitas, terutama di bidang pendidikan dan sosial. Nah, diharapkan ya dari kalian-kalian, terutama yang mengikuti magang bidang kali ini, kalian bisa meningkatkan rasa sosial kalian agar bisa mengimplementasikan ya ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan di perguruan tinggi, kemudian kalian dapat mengimplementasikan dan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Gitu teman-teman. Nah, singkat ya teman-teman, udah nyampe di question dan diskusi. Mungkin kita bisa nih buat diskusi atau sekedar bertanya ya, mungkin meskipun memang nggak yang expert di bidangnya, kita bisa sama-sama belajar buat
menjawab nih pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan dan sosial, permasalahan-permasalahan yang muncul, bisa nih kita diskusi. Oke, teman-teman ada yang mau didiskusiin nggak? Wah, menarik banget ya. Tadi materi yang udah disampaikan sama Kak Teguh. Ayo teman-teman yang mau bertanya mengenai problem solving di bidang pendidikan kepada Kak Teguh, silahkan. Nggak usah sungkan-sungkan, silahkan langsung resign. Ayo teman-teman, mana nih? Diksos. Oke, Dina Lestari silahkan bisa langsung on mic. Kak izin bertanya, bagaimana jika hasil dari tahapan-tahapan problem solving tersebut masih belum cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut? Maksudnya permasalahan-permasalahan dari bidang pendidikan dan sosial tersebut. Terima kasih. Oke, dari Kak Teguh, apa langsung dijawab atau mau ditampung dahulu? Oke, langsung aku jawab kali ya, biar lebih enak ya. Oke, boleh. Oke, Dina, thank you banget buat pertanyaannya. Ya, itu salah satu pertanyaan yang cukup sering juga ditanyakan ya kepada kita juga, kepada suatu komunitas atau organisasi. Jadi, setelah kita mengimplementasikan ya, kita sudah merencanakan solusi, kita sudah mengimplementasikan juga solusi-solusi yang dapat kita lakukan untuk diimplementasikan di suatu daerah atau suatu warga yang memiliki dampak ya, yang terdampak oleh hal tersebut, entah dari kualitas sosial atau dari kualitas pendidikannya. Nah, tentu saja setelah kita mengimplementasikan, kita kan memang waktu untuk mengimplementasikannya memang nggak banyak ya, karena mungkin ada hanya beberapa bulan atau beberapa minggu yang dapat kita lakukan, utamanya di UKM penalaran dan kreativitas ini. Tapi memang hal tersebut bisa terjadi, tapi memang dapat berkemungkinan untuk tidak dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi tentu saja ini menjadi evaluasi ya, sesuai dengan tahapannya problem solving tadi. Hal yang terakhir yang harus dilakukan yaitu evaluasi. Jadi kita mengamati apakah dari implementasi yang sudah kita lakukan itu sudah berdampak sangat signifikankah atau masih kurangkah. Nah, itu jadi tentu saja kita melakukan evaluasi ya. Nah, misal kalau kita setelah evaluasi itu ternyata didapatkan hasil yang tidak signifikan gitu ya, setelah kita melakukan aksi yang nyata, ternyata kita masih kurang gitu ya dalam mengimplementasikan hal tersebut. Jadi tentu saja kita dapat melakukan mencatat evaluasi, kemudian kedepannya kita dapat melakukan hal tersebut kembali di lokasi yang sama. Jadi hal tersebut menjadi berkesinambungan lah ya, istilahnya berkesinambungan. Jadi memang untuk dalam satu periode kita bisa jadi nggak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kita dapat melakukannya dan menyarankan kepada generasi selanjutnya untuk dapat memberikan implementasi kembali yang lebih baik juga di luar evaluasi itu tadi gitu. Jadi ya sifatnya berkesinambungan, kalau nggak bisa kita lakukan secara langsung selesai di bulan itu atau sekali kita datang, jadi ya kita memberikan saran juga ke generasi selanjutnya agar melakukan hal tersebut dengan lebih baik ke depannya gitu. Gitu Dina, jelaskah atau masih? Sudah cukup jelas Kak, terima kasih. Oke, thank you. Ya, terima kasih Dina atas pertanyaan yang udah disampaikan dari teman-teman magang bidang Diksos yang lain. Ayo silahkan bertanya. Gak usah malu-malu, silahkan. Mumpung ada Kak Teguh di sini.
Silakan langsung resen. Oh iya Kak, ini sambil nunggu yang lain nyiapin pertanyaan, aku boleh nanya nggak? Oke, silahkan Kak Aku Adisa. mau nanya ini, gimana caranya untuk meningkatkan kemampuan problem solving? Karena kan nggak semua orang tuh bisa sepenuhnya tepat gitu menerapkan problem solving dalam kehidupan sehari-hari. Untuk cara meningkatkannya gimana Kak Teguh? Oke, langsung aku jawab ya Kak Adisa ya. Nah ini pertanyaan yang bagus juga sih untuk meningkatkan problem solving itu gimana ya, dan juga meningkatkan ketajaman gimana sih problem solving itu benar atau enggak gitu ya yang sudah kita lakukan. Jadi yang pertama memperbanyak ini sih ilmu atau basic ilmu yang harus kita miliki. Jadi kita harus memperluas sih pengetahuan kita mengenai segala macam hal, baik mengenai gimana sih mampu berpikir kritis, berpikir secara logis, dan juga berpikir secara benar juga ya. Jadi yang penting itu memang kita harus um, memiliki basic ilmu yang baik juga agar ketika kita dihadapkan oleh suatu permasalahan, kita dapat mengatasi hal tersebut dengan baik dan juga secara logis ya tentunya ya, nggak hanya kita menyelesaikan masalah tapi dengan asal-asalan gitu. Kemudian yang kedua, memperbanyak diskusi. Nah, tentu saja ini menjadi penting, apalagi kita ya sebagai mahasiswa kita dituntut untuk sering berdiskusi baik dengan mahasiswa lain atau dengan dosen gitu ya. Kalau dengan mahasiswa kita memang ya diberikan kesempatan untuk kalau di aku sendiri ya, sepengalamanku kita juga di UKM Penalaran dan Kreativitas memang diberikan kesempatan banget kan untuk melakukan diskusi ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini gimana sih caranya. Jadi kita harus perbanyak ini sih diskusi dengan mahasiswa juga agar pengetahuan dan juga cara pandang dari berbagai sisi itu kita semakin tahu gitu kan. Gak hanya kita mengetahui dari sisi kita sendiri, tapi kita juga mengetahui gimana sih pola pikir atau um, dari sisi orang lain gitu ya. Jadi kita juga harus mengetahui hal tersebut untuk memperkaya pengetahuan kita. Jadi yang penting emang basic ilmunya